Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnawati Tuaharea, NIM 0508916559, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Hukum UPBJJ Ambon, Pokja Namlea, kelas 149, mata kuliah Praktik Peradilan Perdata. Pada video ini, saya akan melakukan simulasi persidangan perdata dengan berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi selaku penggugat dan Tuan Budi selaku tergugat. Selanjutnya, saya akan memulai simulasi seolah-olah sedang berada di dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim, yang terhormat anggota Majelis Hakim, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami muliakan. Sebelumnya, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan perkara ini di hadapan Majelis Hakim yang terhormat. Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 123-PDT G/2025-PN yang diajukan oleh penggugat Tuan Andi terhadap tergugat Tuan Budi atas dasar wan prestasi perjanjian jual beli tanah yang telah disepakati pada tanggal 15 Januari 2023. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nurnawati Tuaharea, Sarjana Hukum, Advokat Penasihat Hukum, bertindak selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi berdasarkan surat kuasa khusus nomor 012-SK Perdata angka Romawi 2-2025 tertanggal 8 Februari 2025. Yang mulia Hakim, izinkan kami menyerahkan salinan kuasa surat kuasa khusus kami. Baik Yang Mulia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pokok-pokok perkara serta kepentingan hukum penggugat dalam sengketa wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara penggugat melawan tergugat Tuan Budi. Berikut ini kami bacakan surat gugatan penggugat. Dasar gugatan bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah membuat serta menandatangani suatu perjanjian jual beli tanah atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan nilai transaksi sebesar 1 miliar rupiah. Bahwa sistem pembayaran disepakati sebagai berikut. 1. Pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dibayarkan oleh tergugat pada saat perjanjian ditandatangani. 2. Pembayaran tahap kedua berupa pelunasan sebesar 700 juta rupiah wajib dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian. Bahwa penggugat telah menyiapkan seluruh dokumen kepemilikan tanah untuk diserahkan setelah pelunasan dilakukan. Bahwa hingga lewat 6 bulan sejak tanggal perjanjian dibuat, tergugat tidak memenuhi kewajiban pelunasan, meskipun penggugat telah memberikan 2 kali surat teguran atau somasi tertanggal 20 April 2023 dan 25 Mei 2023 yang tetap diabaikan oleh tergugat. Bahwa alasan tergugat bahwa pinjaman bank belum cair tidak dapat dibenarkan secara hukum karena risiko pribadi tergugat tidak dapat dibebankan kepada penggugat dan tidak termasuk kategori force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 1244 dan 1245 KUHP Perdata. Bahwa tindakan tergugat yang tidak melakukan pelunasan telah memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya wajib menanggung kerugian. Bahwa akibat wan prestasi tersebut penggugat mengalami kerugian nyata, yakni 1. Tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain. 2. Kerugian finansial akibat tertundanya
penerimaan dana pelunasan sebesar 700 juta rupiah. 3. Waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan selama proses penagihan, bahwa sesuai ketentuan pasal 1338 KUHP Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga tergugat wajib memenuhi seluruh isi perjanjian tersebut. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar tergugat dinyatakan telah melakukan prestasi dan dihukum untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian posita tersebut melalui Majelis Hakim yang mulia, penggugat memohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 100 juta rupiah. 5. Mengabulkan permohonan sita jaminan atau konservator Basleg atas objek sengketa di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dan tergugat. Untiper Beach Sports. 7. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat memohon agar hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini kami bacakan di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Majelis hakim yang kami hormati, sampai dengan saat ini kami belum menerima kesepakatan dengan tergugat. Pada kesempatan ini, izinkan kami selaku kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh tergugat melalui kuasa hukumnya. Namun, kami akan memberikan salinan eksepsi tergugat terlebih dahulu kepada Yang Mulia. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim, yang terhormat anggota Majelis Hakim, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami muliakan. Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum penggugat, perkenankanlah kami selaku kuasa hukum penggugat hendak mengajukan replik. Hubungan dengan jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 20 Oktober 2025 sebagai berikut. Bahwa tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah kabur atau obscure liber karena dianggap tidak mencantumkan secara rinci identitas yuridis objek tanah, khususnya mengenai nomor sertifikat dan batas-batas tanah. Terhadap eksepsi tersebut, kami berkeberatan dengan tegas Yang Mulia bahwa gugatan penggugat telah disusun secara jelas, sistematis, dan memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Dalam surat gugatan, penggugat telah menguraikan 1, 2, 3 identitas para pihak secara lengkap. Objek sengketa yakni sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Harga tanah yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Hubungan hukum yaitu adanya perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat. 5. Kewajiban tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah dalam jangka waktu 3 bulan. 6. Kelalaian tergugat yang tidak melunasi kewajiban tersebut meskipun telah diberikan 2 kali somasi. Bahwa dengan telah dijelaskannya luas tanah, lokasi, harga, dan hubungan
hukum para pihak, maka objek sengketa telah dapat diidentifikasi dengan jelas bahwa keberatan tergugat yang mempersoalkan tidak dicantumkannya nomor sertifikat secara rinci dalam gugatan adalah tidak tepat, karena nomor sertifikat dan dokumen kepemilikan lainnya merupakan alat bukti yang akan diajukan pada tahap pembuktian, bukan merupakan syarat sah atau tidak sahnya suatu gugatan. Hal tersebut dapat dan telah diperjelaskan melalui bukti surat P6 berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama penggugat. Oleh karenanya, Yang Mulia, dalil tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur adalah tidak beralasan dan harus ditolak. Bahwa selanjutnya tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat prematur atau belum saatnya diajukan dengan alasan antara penggugat dan tergugat masih ada iktikat baik untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan bahwa tergugat telah mengajukan permohonan penundaan pelunasan. Terhadap eksepsi ini, Yang Mulia, kami juga menyatakan keberatan yang sebesar-besarnya bahwa fakta yang terungkap justru menunjukkan hal sebaliknya, yaitu perjanjiannya mewajibkan pelunasan dalam waktu 3 bulan sejak 15 Januari 2023. Dua, nyatanya hingga lewat 6 bulan, tergugat tetap tidak melunasi kewajiban pembayaran. Penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi namun tidak diindahkan oleh tergugat. Selanjutnya, selama tenggang waktu tersebut, tergugat tidak pernah menunjukkan pelaksanaan konkret dari itikat baik itu dalam bentuk pelunasan. Bahwa berdasarkan prinsip umum hukum perikatan, itikat baik tidak hanya diukur dari kata-kata tetapi dari tindakan nyata. Permohonan penundaan tanpa kepastian waktu dan tanpa pelaksanaan kewajiban tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan prematur. Bahwa justru sikap penggugat yang menunggu melebihi tenggang waktu 3 bulan memberikan 2 kali teguran secara resmi namun tetap tidak mendapatkan pelunasan menunjukkan bahwa penggugat telah bersabar dan menempuh cara-cara kekeluargaan lebih dari cukup sebelum akhirnya menempuh jalur litigasi. Bahwa oleh karena itu, dalil tergugat yang menyatakan bahwa gugatan ini diajukan terlalu dini adalah tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak berdasarkan hukum. Penggugat mengajukan gugatan justru setelah kewajiban tergugat jelas-jelas tidak dipenuhi dan upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil. Bahwa penggugat berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan tergugat lebih merupakan upaya untuk mengaburkan pokok perkara dan menunda proses pemeriksaan daripada menunjukkan adanya cacat formil yang nyata dalam gugatan. Bahwa dengan demikian, Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian tersebut, penggugat melalui kami selaku kuasa hukumnya dengan hormat memohon agar 1. Menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima. 2. 3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke pokok perkara guna memeriksa dan menilai wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Demikian Yang Mulia tanggapan kami dalam eksepsi. Selanjutnya, pada pokok perkara kami akan tetap pada seluruh dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, Yang Mulia anggota Majelis Hakim, pada agenda persidangan hari ini, izinkan kami selaku kuasa hukum penggugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat. Yang Mulia Hakim, izinkan kami menyerahkan salinan alat bukti. Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, penggugat mengajukan alat bukti, surat, alat bukti saksi, dan bukti lainnya bagaimana akan kami uraikan berikut ini. Alat bukti surat atau bukti tertulis
Yang Mulia, terlebih dahulu kami ajukan alat bukti surat yang kami beri tanda bukti P1 sampai dengan bukti P7 sebagai berikut. Bukti P1, surat perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Bukti P2, bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Bukti P3, surat teguran atau somasi pertama tertanggal 20 April 2023. Bukti P4, surat teguran atau somasi kedua tertanggal 25 Mei 2023. Bukti P5, bukti rekening bank penggugat. Bukti P6, fotokopi sertifikat hak milik atas nama penggugat. Bukti P7, surat kuasa khusus nomor 012-SK Perdata Karumawi 2/2025. Bukti ini merupakan dasar hukum bagi kami selaku kuasa hukum penggugat untuk mewakili dan bertindak atas nama penggugat di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong. Selanjutnya, penggugat juga menghadirkan 3 orang saksi. Majelis Hakim yang Mulia, izinkan kami menghadirkan 3 orang saksi ke dalam ruang persidangan untuk memberikan keterangan. Demikian yang Mulia, alat-alat bukti yang kami ajukan dari pihak penggugat. Kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan menerima dan mempertimbangkan seluruh bukti surat, bukti saksi, dan bukti lainnya tersebut dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi penggugat. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami siapkan membacakan kesimpulannya yang Mulia. Namun sebelumnya kami akan menyerahkan salinannya yang Mulia. Dalam perkara nomor 123-PD3-2024 Cigunung, yang terhormat Ketua Majelis Hakim, yang terhormat anggota Majelis Hakim, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami muliakan. Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami selaku penggugat, dalam kesempatan ini kami hendak menyampaikan kesimpulan setelah melalui beberapa proses menjawab dan pembuktian dari beberapa pihak. Maka kami akan menguraikan kesimpulan kami sebagai berikut. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023, bahwa tergugat telah gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah dalam jangka waktu yang telah disepakati, yaitu dalam waktu 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Bahwa alasan tergugat mengenai keterlambatan pencairan pinjaman dari bank adalah tidak dapat diterima menurut hukum karena keterbatasan tersebut bukan merupakan keadaan memaksa atau force majeure dan merupakan risiko pribadi tergugat yang harus ditanggung oleh dirinya sendiri. Bahwa sebagai akibat dari kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajibannya, penggugat telah mengalami kerugian nyata baik dalam bentuk kerugian finansial akibat tertundanya penerimaan pelunasan maupun kehilangan kesempatan untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Bahwa oleh karena itu penggugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan menghukum tergugat untuk memenuhi kewajibannya serta memberikan ganti rugi atas kerugian yang telah timbul akibat prestasi tergugat. Dengan demikian, Yang Mulia, melalui surat gugatan yang telah kami ajukan dan seluruh bukti yang telah disampaikan penggugat, mohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk melunasi sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah dalam waktu 14 hari setelah putusan ini diucapkan. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat sebagai akibat dari keterlambatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tergugat.
5. Mengabulkan permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atau konservator bestelek terhadap objek tanah yang menjadi sengketa guna menjamin pelaksanaan petugas pengadilan di kemudian hari. 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau untroper bills warrant meskipun terdapat upaya hukum dari pihak tergugat seperti perlawanan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini atau subsidiar tuntutan alternatif. Apabila majelis hakim berpendapat lain dan tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan primer di atas, maka penggugat memohon agar majelis hakim berkenan untuk menetapkan bahwa tergugat tetap berkewajiban untuk melunasi sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 1. 2. Menetapkan cara pelunasan kewajiban tersebut secara berangsur dalam jumlah dan jangka waktu yang adil menurut pertimbangan majelis hakim dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak penggugat. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau ex equo et bono. Yang mulia, dengan mempertimbangkan seluruh uraian fakta dan dasar hukum yang telah kami sampaikan, kami memohon dengan hormat agar majelis hakim dapat mengabulkan seluruh gugatan penggugat sesuai dengan petitum yang telah kami ajukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga majelis hakim dapat memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Demikianlah simulasi persidangan yang telah saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah praktik peradilan perdata pada sesi 7. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan perhatian yang telah diberikan oleh tutor selama proses ini, yang sangat membantu saya dalam memahami berbagai aspek praktis dalam mata kuliah ini. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam hal penyampaian materi maupun teknik. Olehnya itu, saya memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.